beliau nanti. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya melaksanakan tugas pertama di dalam program Sekolah Guru Penggerak yang saya ikuti. Jadi di dalam aksi nyata ini adalah saya mengambil suatu program mendiseminasikan, menyampaikan apa yang telah saya peroleh di dalam modul 1. Jadi dalam 1 bulan ini saya sudah menyelesaikan baru 1 modul di dalam program Sekolah Guru Penggerak ini. Nanti mulai Senin kemarin saya sudah masuk ke modul yang kedua. Tetapi saya fokus di aksi nyata yang saya lakukan ini, yaitu berbagi kepada Bapak dan Ibu guru tentang apa sih yang telah saya pelajari di dalam modul 1. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menyelesaikan visi dan misi saya selaku guru penggerak, dan terakhir adalah saya telah mempelajari tentang budaya positif. Insya Allah Bapak Ibu sudah melaksanakan itu, akhirnya bermuara kepada keyakinan kelas, atau yang sudah kita susun di kelas 10, yaitu kesepakatan di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak. Jadi tugas kita adalah menuntun kodrat anak agar mereka menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat yang akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu adalah filosofinya Ki Hajar Dewantara. Jadi kita guru di sini kita diibaratkan itu adalah seorang petani yang, oleh kata Pak Juri, kadang kita tidak bisa mengubah jagung menjadi padi. Jadi bahwa kita di dalam memberikan pendidikan kepada anak itu adalah kita diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing, tidak bisa kita ubah anak itu. Tetapi kita bisa mendampingi anak itu menjadi jagung yang unggul. Jagung yang sebenar-benarnya jagung yang akan bermanfaat bagi kehidupan yang lainnya. Kalau misalkan jagung itu kita rawat, kita pupuk, tentu dia akan tumbuh dengan subur. Itu kita diibaratkan seperti itu oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita selama ini, kalau kita di Indonesia, yang banyak dibudayakan itu adalah budaya sapa, senyum, dan salam. Yang mudah-mudahan itu akan bisa menjadi kebiasaan. Setelah itu menjadi kebiasaan, akan tumbuh menjadi suatu budaya di sekolah kita. Ini adalah tugas kita bersama Bapak Ibu. Kemudian di sini ada istilahnya, itu adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama. Jadi budaya itu tidak bisa serta-merta akan tumbuh begitu saja. Jadi budaya itu memang harus dibangun dari awal. Nah, kita mulai membangun dari awal, dari kecil. Kita buat dulu keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas. Dari situ nanti setelah sekian lama diharapkan semua kesepakatan keyakinan kelas itu akan tumbuh menjadi suatu budaya positif di sekolah kita. Kita tentu sebagai guru kita memiliki banyak macam karakter di sini. Di dalam satu masalah ada. Di sini bahwa itu ada 5 fungsi kontrol guru yang dijelaskan di sini. Ini satu, misalkan di sini ada yang disebutnya adalah guru penghukum. Kenapa? Misalkan di sini kita sering memarahi anak, tetapi kadang-kadang bukan kita marah sebenarnya. Misalkan di sini dari segi perkataan kita di sini, misalkan ketika ada anak melaksanakan suatu kesalahan, kalau kamu seperti ini, Bapak dan Ibu guru akan, itu saja sudah merupakan dari kalimat kita untuk menghukum anak. Kita akan mengapakan dia, menjemur, atau mengeluarkan, atau berdiri di depan kelas. Itu adalah merupakan tipe karakter kita yang merupakan adalah yang pertama, yaitu kita sebagai guru penghukum. Adalah yang kedua, dari komentar kita. Dari komentar kita di sini, kita membuat rasa bersalah pada anak itu. Itu tipe yang kedua. Misalkan di sini komentar kita, Bapak dan Ibu guru kecewa sama kamu.
Jadi dari kalimat itu kan kita sudah membuat anak itu merasa bersalah. Ini tipe yang kedua. Jadi kita sebagai guru yang membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai teman dari anak itu. Misalkan lakukan demi bapak dan ibu guru. Lakukan saja. Artinya demi kita kan itu kita seakan-akan dalam satu teman dari anak itu yang harus dia ikuti. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pengontrol. Sebagai pengontrol di sini adalah kita mengingatkan anak itu terhadap apa sih yang dia sudah langgar di situ. Di sini misalkan kamu sudah tahu aturannya kan? Dari komentar kita itu berarti kita mengingatkan anak itu bahwa dari kesalahannya itu adalah aturan mana yang telah dia langgar. Dari sini adalah yang diharapkan itu adalah kita di sini adalah sebagai manajer dari siswa tersebut. Kita bukan lagi sebagai tipe yang menghukum, membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian anak itu kita sebagai teman boleh, kita sebagai teman, tetapi kita diharapkan di sini adalah kita sebagai manajer dari siswa. Tentu di sini akan berakibat banyak akibatnya. Tentu di sini ketika kita menghukum anak, kadang-kadang kita akan dicuekin lagi sama anak. Kalau kita adalah tipe guru yang penghukum. Kemudian kita sebagai pembuat rasa bersalah, tentu di sini kita sudah katakanlah anak itu akan merasa dia bodoh, kemudian dia merasa tidak mampu dan seterusnya. Ini untuk tipe-tipe guru. Kemudian yang berikutnya adalah di sini bahwa seperti saya sampaikan tadi, saya fokus di kitab penyusunan di dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, pengertian keyakinan kelas bahwa kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kenapa bukan kesepakatan? Peraturan itu adalah membatasi. Sementara kalau keyakinan itu akan lebih dalam lagi maknanya. Kita banyak memiliki aturan tidak boleh menggunakan helm. Kemudian kenapa aturan itu dibuat? Aturan itu dibuat untuk keselamatan kita. Kemudian mengapa kita memiliki aturan penggunaan masker? Itu adalah untuk keselamatan kita. Tetapi akan lebih dalam lagi maknanya kalau kita memiliki keyakinan. Sehingga sekarang itu yang diinginkan itu adalah kita menyusun keyakinan di kelas kita. Keyakinan itu di sini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas itu akan lebih bersifat umum, tidak lagi bersifat menukik, tidak lagi akan bersifat menghukum dan seterusnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu bersifat positif, jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak, sehingga nanti bisa kita revisi lagi apa yang sudah kita susun. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya bisa diterapkan di lingkungan kita. Jangan keyakinan kelas yang tidak kita terapkan di lingkungan kita. Kemudian semua warga kelas harus berkontribusi di dalam penyusunannya. Bagaimana cara kontribusinya? Nanti berikutnya ada cara kita menyusun keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Jadi tidak saklek, itu harus dilaksanakan sepanjang waktu. Bisa di tengah waktu, misalkan sudah di awal semester ganjil kemarin kita menyusun keyakinan kelas, sekarang semester genap ini ada yang perlu kita tambahkan, kita revisi kembali, tetapi tetap harus melibatkan semua anak. Ini Bapak Ibu tempatnya. Itu adalah bentuk dari rasa tanggung jawab anak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini masih menggunakan kata negatif. Dilarang mengganggu orang lain. Nah,
Nanti berarti harus kita ubah menggunakan kata yang positif, itu saling menghormati. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dari kata tidak terlambat, mungkin kita nyampaikan bahwa hadir 15 menit sebelum dimulai. Ini menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini masih banyak menggunakan kata-kata negatif. Sehingga mungkin di dalam penyusunannya nanti kita akan lebih banyak menggunakan kata-kata positif. Mungkin kata dilarang ini nanti kita carikan bentuk positifnya kayak seperti bagaimana. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu wali kelas 10 kemarin sudah mengajak kelas 10 untuk menentukan kesepakatan kelas. Saya berharapnya ini sudah dilakukan. Bahwa pertama, di dalam kita menyusun keyakinan kelas di dalam kelas, yang pertama itu adalah semua siswa di situ mengeluarkan pendapatnya. Jadi mempersilahkan murid-murid melakukan kertas putih ya. Kemudian ada kertas kecil yang ditulis di situ ditempel sama anak masing-masing membacakan. Jadi semua anak akan memiliki pendapatnya sendiri di situ tentang kesepakatan keyakinan kelas yang harus dia taati. Kemudian setelah itu baru disusun keyakinan kelas dengan menggunakan seperti tadi. Misalkan di sini jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kata itu dicari padanannya, tetapi tidak ada kata tidak ada kata dilarang. Jadi menggunakan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata tidak berlari itu diubah menjadi berjalan. Jadi kata tidak dilarang itu dibuang. Tidak menggunakan kata-kata yang di sana. Kemudian ditinjau kembali. Jadi ditinjau kembali tulisan yang di sana, sehingga di situ peninjauan itu bila perlu kita tetap mengikut sertakan anak. Mengikut sertakan nanti anak-anak akan merasa bertanggung jawab di situ. Kemudian meninjau ulang secara bersama-sama. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kesepakatan kelas itu tetap harus ditinjau secara berkala. Apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu ditingkatkan di situ. Kemudian keyakinan kelas itu tidak perlu banyak. Jadi cukup 3 sampai 7. Jadi tidak usah terlalu banyak. Jadi beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dia lebih rinci banyak. Tapi kalau ini tidak, cukup 3 sampai 7. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Misalkan ini ada, nanti bisa kita ambil contoh. Misalkan setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi dia secara umum semua. Jadi tidak ada kata-kata yang bersifat negatifnya. Kemudian misalkan lagi di sini, ini bentuk yang lain. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi dia bentuknya lain, tetapi dia tetap dalam bentuk yang bersifat positif. Tidak ada kata tidak ada kata dilarang itu. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Atau mungkin nanti bisa kita kembangkan, dipecah di situ. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa. Ini contoh yang kedua. Atau misalkan lagi ada contoh berikutnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kita susun ini memang yang akan jadi pertanyaan kita adalah bagaimana jika ada anak yang melanggar. Misalkan yang Bu Haja, misalkan dari kesepakatan kelas 10, selama ini ada tidak yang melanggar? Ada. Sikapnya Bu Guru? Menasihati supaya tidak lagi melanggar kesepakatan kelas. Kan itu aja. Ya.
Kita tidak berani denda. Tidak berani denda. Ya, karena memang di sana kan tidak dibolehkan bentuk negatif. Negatifnya tidak boleh. Oke. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika Bisa apa Pak? Yang melanggar denda ini misalnya. Kan tidak boleh yang tidak boleh membuat di dalam kesepakatan kelas itu tidak boleh kita membuat hukuman. Konsekuensi tidak boleh. Meskipun dia kesepakatan teman-temannya. Tidak boleh. Oh gitu ya. Tidak boleh. Jadi tetap bagaimanapun juga bahkan untuk menghukum anak itu pun tidak boleh dicantumkan di dalam keyakinan kelas itu. Jadi di sini ada beberapa langkah. Merdeka belajar. Misalkan Bu Guru ya. Di sini kita sudah dikatakan negatif. Awas kalau kamu lakukan sekali lagi itu kita sudah membuat hal yang negatif di anak. Dengan kalimat kita kan kalau dari tadi kita sudah dikatakan oh itu adalah guru yang penghukum kan gitu kan. Awas sekali lagi. Itu modelnya mode paksaan di sini. Mendorong anak untuk selalu menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan anak untuk selalu menyalahkan diri sendiri. Kemudian kalau positifnya di situ adalah jadi dari situ kita menanyakan ke anak dari apa yang dia lakukan itu apa sih yang dia inginkan. Mungkin akan lebih positif seperti itu. Sikap tobat untuk sekali tidak boleh. Berarti tidak boleh kita menyuruh anak misalkan Sikap tobat. misalkan anak buah kita melanggar peraturan pada guru lain. Apakah tidak boleh kita mengatakan silahkan minta maaf? Itu akan lebih baik. Itu kan mengajak kebaikan. Itu kan solusi untuk menyelesaikan permasalahan anak itu. Kalau untuk minta maaf itu kan sudah merupakan adalah suatu kita positif sekali. Gitu. Mungkin Tetapi, Pak, kalimat-kalimat positif itu contohnya apa aja ya? Ya artinya di sini kan kan selama ini kan kita tidak tahu kalimat itu kan kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa itu adalah kalimat negatif yang akan menimbulkan anak gitu ya. Nah mungkin kita perlu diberi contoh-contoh kalimat-kalimat positif yang bisa membantu membuat aturan atau membuat pernyataan-pernyataan yang diinginkan. Untuk kalimat-kalimat positif itu memang harus kita banyak inventaris. Kita kan selama ini di dalam paradigma kita selama ini kita di dalam pembelajaran kan kita masih berangsur-angsur mau beralih ke paradigma baru. Di mana katakanlah tadi seperti saya katakan tadi bahwa kita mengatakan awas atau itu saja udah keliru yang kita lakukan. Ini nanti akan kami inventaris dulu. Misalkan dari pertanyaan-pertanyaan kemudian ada contoh yang lain sehingga nanti kita bisa share sehingga kita bisa saling diskusi kalimat yang pas untuk membuat anak-anak itu dengan kalimat yang benar. Ya kayak tadi kan dilarang jalan di trotoar. Nah, kalimat yang positif kan bisa jadi misalkan di situ kan dilarang berlari di trotoar. Nah, berarti dilarang berjalan. Nah, itu kan kalimatnya diubah menjadi berjalanlah di trotoar. Jadi tidak lagi berlari. Nah, itu nanti kalimat-kalimat seperti itu nanti kami cari padanannya Bu. Terima kasih Bu Tama. Nggih Bu Rara. Jadi yang dikatakan ini tentang bunga yang memberi melakukan kesalahan dan sering kitanya supaya tidak lagi berbuat yang seperti hari ini. Tapi besok lagi dia melakukannya lagi. Sampai lebih 3 kali. Tetap dia seperti itu. Akhirnya ada emosi itu. Lihat dulu. Gimana dengan Kita menghadapi di sini 1000 anak dengan karakter yang berbeda. Kalau dengan karakter si A kita lakukan dengan itu katakanlah dengan sayang, dengan hanya 2 berhasil. Anak yang lain sayang hanya ditambah malah tidak berhasil. Tidak bahkan mereka semakin menjadi. Nah di sini mungkin nanti bahwa kita sebagai seorang guru itu tentu tantangan kita di dalam menghadapi anak. Bahwa mungkin di sini adalah motivasi dari anak kita yang perlu kita tingkatkan. Satu bahwa mungkin di dalam diri saya bahwa anak itu tidak saja sekarang ini bahwa kita tidak lagi menuntut anak itu berprestasi akademik dan non akademik, tetapi kita itu akan lebih merasa berhasil mendidik mereka ketika budi pekerti, sopan santun
teratur itu akan lebih diutamakan dibandingkan dari prestasi itu. Ini merupakan tugas berat untuk kita. Sehingga tentu memang tidak mungkin hanya sekali dua kali kita akan menangani anak itu, yang mudah-mudahan seterusnya, dan tentu keyakinan kita sekali dua kali tidak, dua tiga kali tidak, 4 kali, mudah-mudahan yang ke-6 7 kali, tentu kita tidak akan pernah merasa bosan untuk itu. Sehingga tentu memang di sini program pembiasaan, namanya pembiasaan itu kan di awal tentu akan berat, dan tentu tidak semua anak akan mengikuti itu. Tetapi insya Allah dengan keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah akan bermanfaat bagi anak itu ke depannya, tidak sekarang. Kan anak-anak itu akan menjadi generasi emas 2045 bangsa Indonesia. Tentu harapan kita, kan kadang-kadang kita banyak anak yang katakanlah selama ini kita anggap nakal, maaf ya, nakal di kelas, begitu dia tamat malah anak yang biasa dia pejabat ya. anak yang berhasil. Oleh karena itu tentu seperti yang disampaikan Bu tadi, Luar biasa itu Mas. sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah Jangan kita sebagai guru tentu tidak akan pernah bosan. Kan kita menegur mereka, memarahi mereka, ataupun bukan dengan rasa ingin membenci mereka, tetapi itu adalah rasa sayang kita kepada mereka. Insya Allah itu akan berbuah manis nanti. Kita yakin itu Bapak. Kita yakin kalau tidak sekarang, insya Allah ketika mereka sudah tamat, itu akan menjadi amal jariah kita nanti. Mungkin itu Bu Rara. Berarti di sini diharapkan kebersamaan kita. Kebersamaan kita. Jadi tidak Benar. cukup hanya satu orang. Benar yang betul membawa Ibu. Berarti Ya. semua kita, kebersamaan kita di sini diharapkan untuk membimbing anak-anak. Iya. Mungkin dengan cara itu, dengan cara kita semua bisa membuat anak ini menjadi berubah. Jadi maaf Pak Desmita, bahwa di dalam mendidik anak tipe kita bermacam-macam. Betul. Anak yang kita didik juga bermacam-macam. Sehingga kalau saya kasarnya dengan guru Bu Hajahur, anak itu tidak, atau mungkin kan Bu Mukrimatun iya. Sehingga tentu kebersamaan di situ kita gabung semua kekuatan yang ada pada diri kita kumpulkan untuk menghadapi setiap anak itu insya Allah. Dan misalkan saja menegur anak di depan dengan melakukan katakanlah membuang sampah sembarangan, atau anak tidak memasukkan baju, kan tidak hanya menjadi tugas kesiswaan, tidak hanya menjadi tugas tim penguat karakter, tidak, tetapi tugas kita semua. Tidak ada salahnya kok, nak masukkan bajunya, mari, kan tidak ada salahnya. Dan itu insya Allah seperti saya katakan tadi, itu malah akan lebih mengena di anak itu ketika dia ditegur. Bahkan kadang-kadang maaf saya sendiri, nak masukkan bajunya sambil pegang sedikit giniannya. Kalau saya memasukkan, Kan seperti itu. Itu Brora, terima kasih Brora. Memang menjadi tugas kita bersama. Pak Ari, sedikit. Karena di sini kan kita berbeda-beda cara kita mendidik, Pak Ari ya. Beda-beda satu. Ya, ada seperti anak buah tadi di kelas 11 IPA 2. Anak itu tadi terlambat datang 10 orang. Saya cek ini terlambat. Kemarin juga seperti itu, dia yang terlambat. Sekarang bertambah lagi, besok akan bertambah lagi, kan saya bilang itu. Saya bacakan ke dia yang ini. Ternyata anak itu begitu masuk bicara, enggak gaul mah. Dia bicara, dia ngobrol, saya tegur, tetap kita tegur. Ternyata setelah saya beralih jam, saya di kelas 10, saya lihat anak itu di luar. Nah, begitu saya lihat anak itu di luar, dia mengatakan, "Yuk, kenapa kamu di luar? Bu, kita dihukum disuruh keluar." Nah, berarti kan antara guru yang satu dengan guru yang lain kan beda-beda cara kita. Itu jadi yang seharusnya untuk anak yang seperti itu modelnya, dan anak itu sudah yang tadi terlambat ngobrol, nah yang kayak seperti itu yang kayak seperti itu, bagaimana cara kita untuk menangani lah supaya dia itu bisa sadar seperti itu aja. Tiap saya masuk itu seperti itu sampai bosan.
kita katakan bosan, enggak kita bosan sih, tetap kita nasihati. Tapi kok belum aja dia berubah. Nah itu Pak. Terima kasih Bu Guru. Memang kadang-kadang Bu Guru ya, kita selaku manusia kan kadang-kadang ada batasnya di situ ya. Iya. Kadang-kadang di situ. Tapi satu bahwa kita menghukum anak, katakanlah menghukum anak dengan menyuruh dia keluar dan sebagainya, kadang-kadang konsekuensinya juga berat. Kenapa saya katakan berat? Bisa jadi nanti anak itu akan bertambah, bisa jadi anak itu juga mudah-mudahan sadarkan gitu ya. Kita selalu berharap. Maka saya katakan tadi, kita menghukum anak, kemudian memberikan konsekuensi terhadap anak itu kan tidak ada niatan kita untuk, tidak ada rasa benci dan ingin anak itu berubah. Nah mungkin itu yang harus kita beri pemahaman kepada anak itu, bahwa kita memberikan dia hukuman itu jangan misalkan begini. Beberapa kejadian kemarin diskusi dengan teman bahwa anak itu disuruh keluar begitu saja tanpa pernah kita pantau kemana anak itu. Disuruh keluar begitu saja kan anak itu akan semakin senang. Bagi anak yang tidak senang belajar akan semakin senang setelah kemarin. Tanpa kita pantau, tanpa kita tidak lanjuti hal tersebut. Mungkin setiap hukuman, setiap konsekuensi yang kita berikan tetap kita tindak lanjuti. Sejauh mana efektif tidak hukuman yang kita berikan. Seperti kemarin itu 3 orang anak, kenapa kamu di luar? Kita disuruh keluar Pak Guru, dia malah buat onar di belakang. Kan itu juga hukuman yang malah memberikan masalah lain lagi. Oleh karena itu memang kalau saya hukuman iya boleh kita lakukan hukuman, tetapi hukuman itu kita kaji efektif tidak enggak untuk menyelesaikan masalah anak itu. Saya kadang-kadang memberikan maaf kalau saya pribadi. Kadang-kadang ketika ada anak terlambat, saya suruh dia berdiri di depan kelas Bu Guru sepanjang jam saya. Berikutnya akan menjadi ingatan. Oh anak ini minggu kemarin saya suruh dia berdiri, sekarang terlambat lagi enggak? Kemarin di IPA 3, sekali lagi kamu terlambat nak di depan. Oke, semuanya berdiri di depan. Atau mungkin bisa jadi hukumannya dia berdiri di situ, saya kasihkan tugas yang harus dia selesaikan. Pembulian, ya. Tetapi kadang-kadang kita berpikir itu juga kita lakukan, ya. Tetapi seperti tadi, semua hukuman, semua konsekuensi yang kita berikan ke anak itu kita evaluasi efektif tidak. Kalau memang tidak, oh ternyata mungkin tidak pas untuk anak itu, mungkin untuk anak lain pas, tetapi tidak pas untuk anak yang ini. Mungkin kita perlu cara lain. Oleh karena itu, tentu seperti Bu Guru yang pengalamannya sudah sedemikian banyak di dalam menangani anak, tidak seperti kita yang baru, tentu kita banyak tanya. Mudah-mudahan nanti apa yang telah Bu Guru lakukan kan bisa menjadi motivasi. Maaf Bu Faisal, Bu Ayu, Pak Mulia, Pak Sitati yang mudah-mudahan sebentar lagi SK P3-nya keluar dan akan menjadi. Nah, itu ternyata semakin dari zaman ke zaman tantangan kita menjadi seorang guru itu semakin berat. Kenapa? Karena setiap anak itu akan menempuh zamannya masing-masing. Tidak seperti zaman kita. Kalau zaman kita dulu, kita bilang kita melihat guru kita saja sudah takut kita. Tapi kalau sekarang mereka malah ini sudah hilang. Iya. Ya, makanya tentu zaman sekarang ini bagaimana kita menghadapinya tentu akan kita selesaikan dengan kita banyak saling diskusi. Masukan dari Bu Guru, caranya Bu Guru, dari cara Pak Sitati, caranya Bu Mukrimatun, caranya Pak Haji Muhsin, caranya Bu Fatmawati, Bu Tamar. Kita punya cara masing-masing. Tentu itu akan jadi bahan, jadi wawasan kita bagaimana cara menangani anak. Karena insya Allah permasalahan anak di dalam kelas itu pasti kita akan temui. Mulai dari anak yang tidak cepat memahami materi, anak yang tidak laku sopan santun dan sebagainya, itu pasti. Tentu salah penanganan juga akan atas. Mungkin itu Bapak dan Ibu Guru, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apalagi kita menjalankan tugas kita di kelas dan terutama untuk masa depan bangsa kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi